Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Mardiman SPDI, guru PAI SMP 3 Boja, Kabupaten Kendal, yang merupakan salah satu dari mahasiswa PPG dari LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyajikan sebuah video praktik pembelajaran, yakni materi kelas 9 bab yang ke-11 berkaitan dengan kurban dan akikah. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini akan menjadikan refleksi diri bagi saya pribadi dan ke depan lebih baik lagi dalam proses pembelajaran sehingga hasilnya lebih maksimal. Dan bagi teman-teman guru yang hebat, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya bisa dinikmati video praktik pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak 9D yang hebat-hebat, yang saya cintai, apa kabar pagi hari ini? Sehat semua ya? Ya, mari untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa dengan harapan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan membawa kebaikan, manfaat bagi kita semua. Ridhaillah wa li syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli hamhuma kama rabbayani shaghira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih anak-anak yang hebat-hebat. Selanjutnya kita sebagai warga negara yang taat dan cinta tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk patriotisme kita, cinta kita terhadap tanah air kita. Silakan anak-anak bisa berdiri semua. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka,
merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan anak-anak dimohon untuk duduk kembali. Ya, baik, anak-anak perlu diketahui bahwa hubbul waton minal iman. Artinya apa? Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, termasuk menunjukkan cinta kita terhadap tanah air, menunjukkan juga keimanan kita. Anak-anak yang hebat-hebat yang saya cintai, selanjutnya akan saya absen. Barangkali ada yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ya, yang pertama Ahmad Irfan Dhani, tunjuk jari. Oh, hadir. Andita Putri Purnama, hadiroh ya. Kemudian Anita Anggraini, hadiroh. Audrey Laura Putri, iya, ngantuk kayaknya ya. Pasti pagi sudah ngantuk. Iya. Kemudian baik Bena Yulia Andriani. Nggak kelihatan ini ya? Sakit apa ini? Sakit hati atau sakit benar-benar? Oh, pusing kemarin loh, nggak salah itu. Saya mendengar informasi. Ya, mudah-mudahan teman kita yang tidak hadir karena sakit segera diberi kesehatan. Amin. Ya, selanjutnya Berliana Zahra Ramadhani. Mana? Sakit juga ini. Ini usum sakit memang ya. Memang berkaitan dengan apa namanya cuaca, sehingga bisa diambil. Saatnya jam 8 dimulai. Ya, berkaitan dengan cuaca yang tidak menentu, ya. BMKG sudah memberikan warning pada kita untuk kita hati-hati. Salah satunya cuaca yang tidak menentu, dampaknya biasanya kesehatan kita. Mari kita jaga kesehatan kita ya. Ya, selanjutnya Karisa Vinci Maharani. Oh ya, Daniel Wildan, ya, Devina Ayu Evani, oh ya hadir. Elan Satria Adi Widodo, ya, Ervina Devita Sari, Faisal Mualim, Faros Putra Arinda, Frihtian Arga Juliansa, iya, Hafid Aditya Saputra, Ilham Khairuz Zaki, Ivan Karno Setia Alif, ada ya? Ada ya. M Yusuf Riksa, ya, Ardina. Berikutnya Maidina Citra Rahayu, Remaika Az-Zahra, ya, Muhammad Arya Wildani, Muhammad Miftahul Ni'am, Nadia Yulianti Setia Budi, ada Nataka Wisnu Pratama, Rizky Kurniawan, izin udah salah ini ya. Tadi izin ini untuk kegiatan OSIS ini tadi. Berikutnya Sukma Wijaya, Siva Dwi Arianti, Tera Lovenica, Thomas Angga Setia, Widya Prasetyani. Izin juga ini
banyak yang izin juga. Ini ada kepentingan keluarga. Simbahnya meninggal kalau tidak salah. Ya, mudah-mudahan teman kita yang tidak hadir karena sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Dan bagi yang izin karena keluarga, ada yang suka, ada yang berduka, mudah-mudahan tetap diberi kesehatan dan kesabaran. Amin. Baik anak-anak yang saya cintai, untuk pembelajaran pada kesempatan pagi menjelang siang ini, silakan bisa dibuka dulu materinya. Kita akan membahas satu materi di bab 11. Coba dibuka bab 11. Di sana ada satu materi yang berkaitan dengan kurban dan akikah. Ya, coba dilihat ya di buku paket atau bisa dilihat yang saya tayangkan di layar proyektor. Ya, ini bisa dilihat ya, bab 11 tentang kurban dan akikah. Ya, sebelum kita membahas lebih dalam, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, terkait dengan tujuan pembelajaran pada bab 11 ini dengan tema kurban dan akikah. Tujuannya adalah yang pertama, kita nanti diharapkan bisa memahami pengertian dan tata cara tentang kurban dan akikah. Yang kedua, kita tahu dalil nakli. Apa itu dalil nakli? Dasar hukum yang bersumber dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Ya, dari pembelajaran ini nanti diharapkan kalian bisa menunjukkan dalil nakli tentang perintah atau hukum kurban dan akikah. Selain itu, tujuan yang berikutnya adalah kita memahami ya hukum dan tata cara pembagian akikah. Kemudian tahu juga bisa membedakan antara kurban dan akikah. Dan berikutnya tujuan yang selanjutnya yaitu bisa menyebutkan atau mengetahui tentang hikmah atau manfaat yang diambil tentang ibadah kurban dan akikah. Dan yang terakhir, diharapkan kita menjadi orang yang peduli dengan sesama, yakni bisa mengamalkan kurban dan akikah dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran materi bab 11. Baik. Ada kaitan ini di bab sebelumnya. Kita sudah membahas tentang hukum penyembelihan. Ya, ada hukum penyembelihan. Di bab sebelumnya kita ada pembahasan tentang hukum penyembelihan. Masih ingat apa itu penyembelihan? Usaha dengan sengaja mematikan hewan dengan cara memotong urat nadi lehernya dengan tujuan untuk menghalalkan dagingnya. Nah, ini ada kaitannya. Di bab 11 ini adalah merupakan salah satu bentuk daripada penyembelihan. Buktinya yaitu pada kurban dan akikah. Nanti lebih dalam bisa kita bahas ya tentang akikah dan kurban. Ya, baik anak-anak yang saya cintai, dalam pembelajaran ini ya sengaja nanti sudah dibuat kelompok ya dari 30 peserta atau 30 siswa. Sengaja saya buat kelompok menjadi 5 kelompok. Berarti satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Nanti tolong diharapkan bisa heterogen. Artinya dalam satu kelompok tidak hanya laki-laki semua.
tapi ada laki-laki, ada perempuan. Nanti tolong bisa mengkondisikan, ya. Tujuan dari pembuatan kelompok ini nanti kita membahas lebih dalam. Akan saya beri soal, ya, yang tiap-tiap kelompok nanti sama soalnya, ya. Kemudian ada satu game atau turnamen istilahnya. Artinya siapa kelompok yang lebih awal selesai nanti dapat poin atau dapat hadiah bahkan, ya. Atau kelompok yang paling aktif nanti juga dapat kriteria, dapat reward dan juga dapat penghargaan atau hadiah lah. Sehingga tolong bisa dimanfaatkan pembelajaran ini dengan bisa baik. Menyesuaikan kelompoknya dulu. Ya, silakan Mas Thomas pindah sini. Ya, sama Mas Hafiz. Kemudian Anita pindah sana. Ya, gantian. Karisa pindah sana, kelompok 2. Iya, ini untuk lebih suasananya biar lebih enak. Masa perempuan semuanya. Ini tidak membeda-bedakan. Begitu juga kelompok 3 ini. Tolong Maika sama Devita pindah ke kelompok 4 ini. Iya, sini. Kemudian Faros sama Rizky, Zaki pindah kelompok 3, ya. Kemudian Daniel Wildan sama Elan pindah sini, ya. Ben ada perempuannya, ayo ke sini. Siva sama Nadia pindah sini, ya. Silakan menyesuaikan kelompoknya, ya. Pindah kelompok 1. Ya, kelompok sudah terbagi dengan baik, ya, tertata dan terjadi heterogen. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Selanjutnya silakan. Di buku paket bab 11 yang sedang kita bahas, bagian akhir itu sudah ada latihan soalnya, menggunakan itu saja, ya. Atau saja saya sudah membuat beberapa latihan soal, ya, di Google Form, nanti bisa di share di WA group, nanti bisa dibuka linknya. Itu sudah untuk belajar. Silakan, buku paketnya bisa dimanfaatkan. Kemudian masih kurang juga boleh browsing, ya, yang masih ada paketannya. Ya, browsing mencari informasi, ya. Ini kan sudah zamannya zaman globalisasi, ya, abadnya teknologi abad 21. Silakan bebas menggunakan sumber belajarnya, termasuk mengakses dari informasi dari internet menggunakan media yang sudah tersedia. Ya, silakan manfaatkan HP Android kalian, ya. Silakan. Ayo semuanya bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Bekerja sama. Anak yang tidak aktif nanti kelihatan. Dan juga yang paling aktif nanti dapat penghargaan. Ya, itu di halaman 231. Ya, bagian B. Ada 5 soal uraian, ya, bisa dilihat. Nomor 1, kalimat pertanyaannya, jelaskan pengertian akikoh dan kurban. Kemudian sebutkan hikmah pelaksanaan akikoh, ya. Kemudian jelaskan ketentuan pembagian daging kurban. Jelaskan perbedaan ketentuan pembagian daging akikoh dan daging kurban. Kemudian sebutkan hikmah pelaksanaan kurban. Silakan dibagi boleh caranya, ya. Si A nomor 1, si B bagian nomor 2, ya. Silakan nanti bisa menjawab. Itu sudah ada semuanya. Kembali lagi, kalau kamu belum lengkap bisa browsing di internet. Ini yang seperti yang saya tayangkan juga bisa.
pengertiannya ya, berkaitan dengan pengertian kurban. Nah, ini pengertian kurban, nanti butuh pengertian kurban bisa saling tanya jawab. Iya, dimanfaatkan. Iya, serius, serius. Ya, si A misalnya bagian nomor 1, iya, nanti ada yang menjawab. Ya, serius ini. Tidak boleh macam-macam. Ya, ini belajar harus serius, sungguh-sungguh ya. Si B misalnya bagian nomor 2 lah ini, untuk efektif waktu. Setelah itu nanti mengutarakan, menyampaikan ya jawabannya dari pertanyaan itu. Siapa yang lebih dulu, kelompok mana, tunjuk jari. Ya, nanti akan ada reward tertentu, dapat poin, dapat reward, dapat penghargaan. Ya, bisa berupa macam-macam, minimal ucapan terima kasih. Ya ada. Ya. Baik, untuk menghidupkan suasana, coba berdiri yang semuanya berdiri, daripada ngantuk. Ini ada yang ngantuk. Iya, kita ice breaking aja. Iya. Ya, kita bermain sejenak ya dengan bermain tepuk dan salam. Iya. Sepega. Ya. Bersama-sama tepuk sepega. Hari terus dihormati, makan minum yang bergizi, giat belajar, raih prestasi. Sepega, sepega. Iya, terima kasih. Semangat ya. Dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada. Ya, silakan yang sudah siap tunjuk jari. Mau nomor berapa yang dijawab? Ayo tunjuk jari aja. Milih nomor, salah satu nomor. Ayo, salah satu aja. Ayo tunjuk jari yang sudah siap untuk membacakan, menjawab jawabannya. Tunjuk jari. Iya, enggak apa-apa. Iya, dari kelompok 5. Iya, dari kelompok 5 mau menjawab soal nomor berapa? Nomor 1. Sebutkan nama, ya. Iya, enggak apa-apa. Sebutkan nama, kemudian nomor absen, ya. Nama siapa dari kelompok 5? Ayo sebutkan. Nama Syifa dari kelas 9 nomor absen 27. Mau menjawab? Pengertian akikah dan kurban. Hewan dalam syariat Islam sebagai bentuk rasa syukur umat Islam terhadap Allah Subhanahu wa taala mengenai bayi yang dinosa. Iya, kayaknya kurang jelas. Nggak usah terlalu tergesa-gesa, pelan-pelan ya. Coba pengertian. Akikah dan kurban adalah pengorbanan hewan dalam syariat Islam sebagai bentuk rasa syukur umat Islam terhadap Allah Subhanahu wa taala mengenai bayi yang dilahirkan. Hukum akikah menurut Cukup ya, pengertian aja sampai pengertian. Menurut kalian gimana? Kurban dan akikoh itu bisa dilihat itu loh. Kurban adalah penyembelihan hewan ternak dengan niat untuk beribadah demi mendekatkan diri. Iya, intinya tadi sudah benar, cuma kalimat yang terlalu panjang, tidak sederhanakan. Bagus, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 5. Tunjuk jari lagi, mau menjawab nomor 2? Oh, nomor berapa? Boleh. Nomor 5, boleh. Kelompok 1 mau menjawab nomor 5. Silakan perwakilannya, siapa namanya sebutkan. Kemudian nomor absen, ya disebutkan. Iya, silakan jawabannya. 1. Menghidupkan sunnah farad. Dibacakan soalnya dulu biar nyambung.
Idul Adha dari tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah. Iya, itu hikmah-hikmah dari akikoh dan kurban. Terima kasih kelompok 1. Berikutnya tunjuk jari lagi yang ketiga. Iya, dari kelompok 3 mau menjawab soal nomor 2. Silakan, namanya sebutkan, nama siapa mau menjawab. Saya Faras Putra Arinda mau menjawab nomor 2 Dari kelompok 3. ya, jawab pertanyaannya. Sebutkan hikmah pelaksanaan akikoh. Ya. Hikmah pelaksanaan akikoh. Pelaksanaan akikoh mengandung banyak hikmah. Di antaranya adalah sebagai berikut ini. 1. Menghidupkan sunnah. 2. Membebaskan anak dari ketergadaian. 3. Ibadah akikoh mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat Ya, pelan-pelan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Ya. Dengan demikian anak yang telah lahir yang telah terlahir itu, dengan demikian anak yang telah ditunaikan akikohnya dengan ridho dan pertolongan Allah. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Tolong ke depan biar serius itu ya. Boleh ketawa tapi tahu waktunya. Sekiranya malah dikiranya bermainan. Ya. Nomor 3 sudah. Nomor berapa yang belum terjawab? Nomor 3. Ini dari kelompok 2. Silakan. Yang mau menjawab namanya siapa, sebutkan. Muhammad Araudani. Menjawab nomor 3. Silakan dibacakan dulu. Jelaskan ketentuan pembagian daging kurban. Ya. 1/3 bagian kurban diberikan kepada sohibul kurban beserta keluarganya, sedangkan 2/3 sisanya merupakan hak orang lain. Iya, itulah tata cara pembagian daging kurban. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang diwakili oleh Mas Arya Wildani. Masih 1 kalau tidak salah. Oh, lagi. Oh, sini. Iya, boleh. Cepet-cepetan ya. Ternyata ini setiap kelompok mau jawab semuanya. Silakan kelompok 4 mau menjawab soal nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Dibacakan soalnya dan kamu perkenalan diri. Nama Nataka Wisnu Pratama dari kelas 9D. Kelompok 4. Iya. Jelaskan perbedaan ketentuan pembagian daging akikah dan daging kurban. Iya. Ketentuan pembagian daging akikah berbeda dengan daging kurban. Hal ini daging akikah dibersihkan dalam kondisi yang sudah dimasak. Orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkannya sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya dan menyedekahkannya sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan semua. Iya, baik, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4 yang diwakili oleh Mas Nataka. Iya, saya kira semua soal sudah terjawab dengan jelas ya. Bahkan berlomba-lomba tiap kelompok ada perwakilannya. Berarti nanti tiap kelompok dapat hadiah ini. Tepuk tangan ya. Ikut jawab nanti kalau dapat hadiah. Ya, kelompok saya kira pembahasan pada kesempatan siang ini atau pagi menjelang siang ini sudah cukup ya. Namun saya kira perlu disimpulkan. Kira-kira apa itu yang perlu disimpulkan? Dengan pembahasan kurban dan akikoh, menurut Anda beda atau sama akidah dan akikoh? Sama atau beda? Berbeda. Ini saya memberikan masukan saja, nanti kalian menyimpulkan sendiri. Betul. Jadi akikoh dan kurban itu berbeda. Tetapi juga ada persamaannya. Ayo kita bersama-sama nanti dimasukkan dalam satu kesimpulan. Ya. Akikoh dan kurban adalah suatu ibadah yang hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sunnah.
sama-sama hukumnya sunnah. Ini persamaannya. Kemudian perbedaannya mulai dari tujuannya. Tujuan kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terbukti dari artinya qaruba yaqrubu kurbanan, artinya dekat. Sedangkan kalau akikah tujuannya apa? Mengungkapkan rasa syukur atas kelahiran anak. Inilah. Yang kedua perbedaannya, kalau kurban pelaksananya kapan? Pada tanggal 10 Zulhijjah atau Idul Adha, setelah sholat Idul Adha, ditambah masih ada 3 hari lagi, yaitu yang namanya hari tasyrik. Ya, tanggal 11, 12 sampai 13. Berarti kurban itu boleh sampai 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Sampai berakhirnya hari tasyrik. Kemudian yang membedakan lagi apa? Selain tujuannya, cara pembagiannya. Kalau daging kurban umumnya dibagikan dalam bentuk apa? Kurban masih berupa daging mentah. Sedangkan akikoh biasanya diberikan dalam bentuk yang sudah matang. Ini hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan antara akikoh dan kurban. Saya yakin kalian tidak asing lagi lah dengan istilah kurban dan akikoh di masyarakat. Bahkan kurban itu tiap tahun di masyarakat, akikoh mungkin barangkali tetangga kamu atau saudara dekat kamu yang melaksanakan akikoh langsung, sehingga tambah paham dalam memahami pengertian atau pembahasan akikoh dan kurban. Baik anak-anak yang saya cintai, seperti awal saya sampaikan, di akhir pembelajaran ini saya sudah membuat Google Form yang berkaitan dengan soal-soal. Silakan nanti bisa dibuka di WA group. Nanti akan saya kirimkan linknya. Ya, kemudian kalian kerjakan sebagai tugas selanjutnya. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bila banyak kesalahannya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari pertemuan pembahasan pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita tutup bersama dengan bacaan doa suratul Al-Asr. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya, dan mohon maaf apabila ada kesalahannya. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat, tepuk tangan yang meriah. Ya, sebagai akhir seperti janji tadi, kita beri hadiah ya. Kelompok yang pertama kali tolong maju tadi. Ya, ini saya sudah beri hadiah. Silakan, kelompok yang pertama kali siapa tadi? Oh, kelompok 5, silakan. Ya, saya beri hadiah yang agak besar. Ya, ini. Silakan maju. Nanti bisa dibagi-bagi ya. Ya, terima kasih. Yang kedua, kelompok 1. Ya, silakan mewakili kelompok 1 ya. Terima kasih. Berikutnya kelompok 3. Ya, perwakilannya ini dapat, betulan maju semua tadi ya. Jadi dapat, terima kasih ya. Terima kasih. Kelompok 4, 2, maaf 2, silakan. Ya, ini bisa dibagi temanmu ya. Terima kasih. Yang terakhir kelompok 4, silakan maju.
Nataka. Ya, setelah pembelajaran ini silakan kalian bisa melanjutkan dengan mata pelajaran yang lain.